Bayang-bayang di atas Kaiman, sebuah kisah tentang kejahatan, ketegangan, dan penebusan. Surga yang hilang. Kepulauan Kaiman, terkenal dengan pantai-pantai yang bersih, air yang jernih, dan resor mewahnya, menyembunyikan sisi gelap di bawah permukaan idilis mereka. Di jantung surga tropis ini, di mana senja melukis langit dengan warna oranye dan pink, bayangan mengintai di lorong-lorong kecil dan rahasia berbisik di malam hari. Detektif Jack Sullivan telah melihat segalanya. Dengan karir selama 2 dekade dalam penegakan hukum, dia pikir dia telah mengungkap setiap nuansa kegelapan yang bisa ditawarkan manusia. Sedikit pun dia tidak tahu bahwa peristiwa yang akan terjadi akan menguji persepsi dan keteguhannya seperti belum pernah sebelumnya. Jack Sullivan telah ditugaskan untuk memantau aktivitas DeMarco, mencurigai keterlibatannya dalam berbagai perusahaan kriminal hancur oleh kedatangan sebuah yacht mewah di pelabuhan Georgetown dari jarak yang tidak mencolok. Nalurinya merinding dengan antisipasi. Dikabarkan milik miliarder yang sulit ditemui, Vincent DeMarco, seorang pria dengan reputasi gaya hidup mewahnya dan bisnis yang dipertanyakan. Jack Sullivan telah ditugaskan untuk memantau aktivitas DeMarco, mencurigai keterlibatannya dalam berbagai perusahaan kriminal. Saat kapal yacht bersandar, Jack memperhatikan dari jarak yang tidak mencolok, nalurinya merinding dengan antisipasi. Kehilangan misterius. Hari-hari berlalu, dan desiran mulai beredar di antara penduduk lokal tentang kejadian aneh yang terkait dengan keberadaan DeMarco di pulau tersebut. Laporan tentang orang yang hilang mulai muncul. Hubungan mereka dengan miliarder tersebut menimbulkan kecurigaan. Di antara yang hilang adalah Sarah, seorang pelayan muda dari kafe pinggir pantai yang sering dikunjungi oleh rombongan DeMarco. Jack merasakan hubungan antara kepergiannya dan aktivitas DeMarco, tetapi bukti yang solid tetap sulit ditemukan. Dengan tekad untuk mengungkap kebenaran, Jack menyelami lebih dalam ke dunia DeMarco, menavigasi labirin tipu daya dan kecurangan. Sekutu berbahaya. Dalam penyelidikannya, Jack bertemu dengan Isabella Vega, mantan rekan DeMarco yang telah berbalik melawannya. Isabella memiliki informasi penting yang bisa mengungkap kasus itu secara luas, tetapi dia waspada untuk mempercayai siapapun, terutama seorang polisi. Dengan enggan, Isabella setuju untuk membantu Jack, didorong oleh keinginannya untuk penebusan dan keadilan. Bersama-sama, mereka membentuk aliansi yang tidak mungkin, tujuan bersama mereka diperbesar oleh ancaman yang menggantung atas kemarahan DeMarco. Membongkar konspirasi. Saat Jack dan Isabella menyelami lebih dalam ke dunia bawah Kepulauan Kaiman, mereka mengungkap jaringan korupsi yang melampaui pengaruh DeMarco. Aliansi gelap terjalin antara politisi, pengusaha, dan organisasi kriminal, semua berusaha untuk kekuasaan dan kontrol. Dengan setiap pengungkapan, bahaya meningkat, dan Jack mendapati dirinya tidak hanya berjuang untuk memecahkan kasus tetapi juga melindungi orang-orang yang dia sayangi. Masa lalu Isabella mengejarnya, memaksanya untuk menghadapi iblis-iblisnya saat mereka berlomba melawan waktu untuk membawa kebenaran ke permukaan. Pertarungan terakhir. Pertarungan terakhir telah ditentukan saat Jack dan Isabella menghadapi DeMarco di sebuah mansion terpencil yang menghadap ke laut. Dikelilingi oleh anak buah setia DeMarco, mereka bertahan, tekad mereka tidak tergoyahkan di hadapan kesulitan. Dalam konfrontasi dramatis, kebenaran terungkap,
aliansi diuji, dan keadilan tergantung pada keseimbangan. Saat tembakan meletus dan kekacauan terjadi, Jack dan Isabella bertempur berdampingan, bertekad untuk mengakhiri pemerintahan teror yang telah menggenggam Kepulauan Cayman. Setelah pertempuran berakhir, dengan DeMarco ditangkap dan kerajaannya hancur, Jack Sullivan dan Isabella Vega berdiri bersama, ikatan mereka terbentuk dalam api ujian. Saat matahari terbit di ufuk timur, memancarkan sinar emasnya ke pulau itu sekali lagi, mereka tahu bahwa meskipun luka masa lalu mungkin tidak pernah sembuh sepenuhnya, janji masa depan yang lebih cerah menanti di ufuk. Dan begitu, di bawah bayang-bayang surga, sebuah bab baru dimulai, sebuah bab tentang penebusan, ketangguhan, dan kemenangan keadilan atas kegelapan. Dampak pasca pertempuran. Dengan Vincent DeMarco di balik jeruji besi dan kerajaan kejahatannya dibongkar, Kepulauan Cayman menghela napas lega secara kolektif. Jalanan terasa lebih aman, udara menjadi lebih ringan tanpa beban korupsi. Namun, bagi Jack Sullivan dan Isabella Vega, dampak dari pertempuran mereka masih jauh dari selesai. Saat debu mulai reda, mereka mendapati diri mereka berjuang dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Jack, dihantui oleh wajah-wajah mereka yang menjadi korban tipu muslihat DeMarco, mempertanyakan apakah keadilan benar-benar dilakukan. Isabella, terbebani oleh rasa bersalah atas pilihan masa lalunya, berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia yang telah lama mengusirnya. Di tengah-tengah kekacauan, ancaman baru muncul, yang mengintai di bayangan, menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Kabar-kabar beredar tentang faksi saingan yang berusaha mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kejatuhan DeMarco. Ambisi mereka mengancam untuk menjatuhkan Kepulauan Cayman ke dalam kekacauan sekali lagi. Perlombaan melawan waktu. Dengan ketegangan meningkat dan bahaya mengintai di setiap sudut, Jack dan Isabella tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Waktu adalah segalanya saat mereka berlomba untuk mengungkap identitas musuh baru mereka dan mengakhiri rencana mereka sebelum terlambat. Penyelidikan mereka membawa mereka ke jalan yang berbahaya, penuh dengan bahaya dan tipu muslihat. Mereka bertemu dengan musuh lama dan sekutu yang tidak mungkin, masing-masing dengan agenda mereka sendiri dalam lanskap kekuasaan dan pengaruh yang selalu berubah. Saat mereka menyelami lebih dalam ke dalam hati kegelapan yang telah mengakar di surga pulau yang mereka cintai, Jack dan Isabella menemukan diri mereka semakin dekat, ikatan mereka tercipta dalam api ujian semakin kuat setiap hari. Pertempuran untuk jiwa pulau. Pertunjukan dibuka untuk pertarungan tak seperti yang lain saat Jack dan Isabella berhadapan dengan musuh baru mereka dalam upaya putus asa untuk melindungi Kepulauan Cayman dari jatuh ke dalam kekacauan sekali lagi. Dengan nasib pulau bergantung pada keputusan mereka, mereka tahu bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Dalam konfrontasi dramatis yang bergema dengan suara tembakan dan benturan baja, Jack dan Isabella bertempur berdampingan, tekad mereka tak tergoyahkan di hadapan tantangan yang sangat besar. Dengan setiap pukulan yang diberikan dan setiap rintangan yang berhasil mereka atasi, mereka semakin dekat dengan kemenangan, tekad mereka tidak tergoyahkan bahkan di saat-saat tergelap. Saat debu mereda dan matahari terbit sekali lagi di ufuk, Kepulauan Cayman berdiri di ambang era baru. Meskipun bekas luka masa lalu tetap ada, rasa harapan masih menggantung di udara, menjadi saksi ketangguhan mereka yang menolak untuk menyerah kepada kegelapan. Awal yang baru.
Setelah pertempuran berakhir, Jack Sullivan dan Isabella Vega muncul sebagai pahlawan. Keberanian dan ketekunan mereka menginspirasi orang lain untuk berdiri melawan ketidakadilan dan korupsi. Bersama-sama, mereka berjanji untuk melindungi rumah pulau mereka dari mereka yang berusaha untuk melukainya. Tahu bahwa selama mereka bersatu, cahaya akan selalu menang atas bayangan. Dan begitulah, saat matahari terbenam di bawah horizon, melemparkan sinar emasnya ke atas air tenang Kepulauan Cayman, Jack dan Isabella melihat ke masa depan dengan harapan di hati mereka, siap menghadapi segala tantangan yang menanti, tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa mengatasi segala hal yang menghalangi mereka.